Halo semua, kali ini aku mau menjelaskan mengenai kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Oke, sebelumnya kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya. Kecerdasan emosional mungkin terdengar asing dan aneh, karena biasanya kita lebih mengenal kecerdasan intelektual atau kepintaran dalam nalar sebagai kualitas umum seseorang, tanpa melihat hal spesial lain yang mungkin dimiliki oleh orang tersebut. Itu menunjukkan bahwa kecerdasan emosional juga tidak kalah penting. Contohnya, jika seseorang pintar dalam matematika dan sains, tapi buruk dalam mengatur emosinya dan tenggelam dalam kesedihan masa lalu, sehingga tidak bisa melihat kehidupan masa sekarang dan ke depannya. Bisa-bisa dia jadi pemurung dan menutup semua kesempatan dan potensi yang ia miliki, sehingga hal baik dari dalam dirinya akan meredup. Contoh lain, jika seseorang pintar dalam berbahasa, menguasai berbagai bahasa yang ada, dan memiliki kemampuan retorika yang baik, tapi mudah marah dan intoleran, apakah ia akan disenangi orang? Ciri-ciri orang yang cerdas secara emosional. Mengetahui perasaan dan penyebab di balik emosi yang dirasakan, sehingga keputusan yang diambil akan lebih matang. Menyadari dan menerima emosi mereka, sehingga bisa mengendalikan respon dengan tepat. Dia tidak akan mudah marah atau tersinggung. Mencoba memahami emosi orang lain dengan melihat dari sudut pandang lain dan mencoba memposisikan diri sebagai orang tersebut, sehingga tidak akan mudah menjudge atau menilai orang lain. Kecerdasan emosional menunjukkan skeptisme di sekitar emosi kita, terutama cinta, hasrat, amarah, iri hati, kegelisahan, dan ambisi. Maksudnya gimana? Orang yang cerdas secara emosional menolak untuk percaya pada perasaan apa yang muncul paling depan atau dirasakan paling besar. Karena di balik suatu emosi atau perasaan yang kita rasakan, ada perasaan-perasaan lain yang menjadi latar belakang. Mereka tahu bahwa kebencian bisa saja menutupi rasa cinta, amarah mungkin untuk menutupi kesedihan yang ia rasakan, iri hati menutupi rasa kekecewaan terhadap diri sendiri. Bagaimana jika orang yang terlihat mudah marah ternyata sedang tertekan dan banyak pikiran? Bagaimana jika orang yang senang bercanda, selalu ceria dan tertawa, ternyata menyimpan banyak kesedihan dan kepedihan di dalam hatinya? Kita harus mencoba berpikir dengan cara lain. Jangan mudah menilai seseorang begitu saja. Kecerdasan emosional bukan bawaan lahir. Itu adalah hasil dari belajar, terutama mempelajari bagaimana menginterpretasikan diri kita sendiri, dari mana dan mengapa emosi kita muncul, bagaimana pengalaman dan masa lalu memengaruhi kita, dan bagaimana kita mengalahkan rasa takut, keinginan, hasrat, dan harapan kita. Kita harus melatih kecerdasan emosi kita sebelum emosi itu membuat terlalu banyak masalah. Salah satu hal utama yang memengaruhi kecerdasan emosi kita adalah budaya atau lingkungan. Mereka berpengaruh dalam norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu lingkungan tertentu. Kita harus memilih apa yang harus dan tidak harus dikonsumsi oleh pikiran kita. Misalnya, hal-hal yang mengandung provokasi. Kecuali jika kita telah melihat diri kita stabil secara emosional, saat kita menerima berita atau pernyataan yang provokatif pun, kita tidak akan begitu terpengaruh. Karena nalar kita sudah tahu apa yang benar dan yang tidak. Kita harus menerima tantangan dan kesempatan yang ada untuk melatih dan meningkatkan kecerdasan emosional. Bagaimana cara meningkatkan kecerdasan emosional? Mengetahui emosi apa yang dirasakan. Kita harus mengetahui macam-macam emosi dan emosi pemicu di balik perilaku yang ditunjukkan. Perasaan yang dialami dipicu oleh perasaan-perasaan lain. Misalnya, rasa iri yang dipicu oleh kekecewaan atas ketidakmampuan diri untuk mencapai hal yang sama. Menerima emosi yang dirasakan, tanpa berusaha melawan atau denying. Jangan berpikir, mana mungkin aku cemburu, aku kan bukan siapa-siapa. Seharusnya, emosi dan perasaan itu kita terima. Emosi itu otomatis. Yang harus dihindari itu reaksi atau perilaku yang dipicu oleh emosi tersebut.
Setelah kita dapat mengontrol emosi, maka lama-kelamaan emosi itu tidak akan sering muncul. Refleksi atau introspeksi diri, melihat dari sudut pandang lain, menempatkan diri kita di posisi orang lain. Orang yang cerdas secara emosional akan sering bertanya kepada diri sendiri terkait apa yang sebenarnya mereka rasakan. Apakah hal ini benar atau tidak? Emosi negatif juga dapat terjadi akibat persepsi yang negatif. Contohnya, saat kamu putus dengan pasanganmu. Kenapa kamu menangis? Karena kamu beranggapan bahwa putus cinta adalah hal yang menyakitkan. Tidak ada lagi yang seperti dia dan hal-hal menyedihkan lainnya. Sementara, jika kamu melihat secara positif, kesedihan itu tidak akan menghantui, karena kamu beranggapan bahwa putus cinta adalah fase wajar dalam perjalanan hidup, dan bahwa kamu akan mendapat yang lebih baik daripada dia. Sering-seringlah memberi makanan yang baik bagi otak kita. Jangan overthinking. Melakukan tindakan yang tepat tidak mengikuti emosi negatif yang kita rasakan. Kalau kamu marah, belum tentu kamu harus marah-marah. Kalau kamu lagi sedih, belum tentu kamu harus nangis saat itu juga. Jangan melakukan tindakan yang hanya akan memuaskan emosi sesaat. Emosi hanya ada di kepala, dan terkadang tidak bisa kita kontrol. Tapi tindakan yang diakibatkan emosi itu sepenuhnya ada di bawah kontrol diri kita. Kitalah yang menentukan tindakan apa yang akan kita ambil. Berempati, memahami apa yang dirasakan orang lain, bertanya pada diri sendiri apa yang akan kita lakukan atau rasakan saat kita ada di posisi mereka. Orang yang cerdas secara emosional sadar akan kelebihan dan kekurangan mereka, dan bagaimana berhubungan dengan orang lain. Mereka akan terus mendengar hingga akhirnya tiba saat bagi mereka untuk berbicara. Jika seseorang membuatmu marah, lebih baik cari tahu kenapa mereka bisa membuatmu marah daripada bereaksi impulsif. Kita juga tahu interaksi akan terjadi di antara dua orang atau lebih. Saat seseorang membuatmu marah, mau tidak mau, kamu juga ikut andil dalam amarah diri kamu sendiri, di samping emosi yang kamu rasakan. Contohnya, kamu memicu dia untuk melakukan atau mengatakan sesuatu yang membuatmu marah. Atau, kamu terlalu pasif dan membiarkan dia melakukan sesuatu yang buruk terhadapmu. Karena membiarkan orang melakukan sesuatu yang merugikan diri kita, bukanlah perilaku orang yang cerdas secara emosi. Dengarkan tubuh dan nyalimu. Kadang, saat harus berbicara di depan banyak orang atau di depan senior atau atasan, perut kita rasanya seperti jungkir balik, dan otot pun jadi tegang dan kaku. Artinya apa? Misal, ternyata kita nervous. Yang membuat kita nervous itu apa? Kita juga harus cari tahu dalam kepala kita, apa yang akan kita dapatkan jika kita nervous, dan apa yang akan kita dapatkan jika kita percaya diri. Mana hasil yang lebih baik? Kita harus mengontrol pola pikir, karena hal itu akan menjadi sugesti dalam setiap perasaan dan perbuatan yang kita lakukan. Ingat, kecerdasan emosional bukan tentang menahan atau memendam emosi, tapi tentang bagaimana kita mengenal, memproses, bereaksi, dan menyalurkan apa yang kita rasakan dengan sebaik-baiknya. Memang tidak mudah, butuh waktu dan usaha, tapi akan ada hasilnya. Semoga konten kali ini akan bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kita bisa jadi manusia yang lebih bijaksana lagi ya.